Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk ke babu waqaf Hamzah, Imam Hamzah ya. Kita bahas bab waqaf Imam Hamzah. Bab yang lumayan ruwet untuk qiraah ya. Karena Imam Hamzah niku nak mau sewasol niku biasa, tapi nak mangke nak niku waqaf niku wonten bacaan tersendiri. Jadi ini disatukan bab oleh Syatibiyah, namanya bab waqaf Imam Hamzah wa Hisham al-Hamz. Artinya bab waqaf bacaan Imam Hamzah ya, dan Imam Hisham al-Hamz ketika ada lafadz yang ada hamzahnya. Oke, baiknya wa hamzatu indal waqfi sahala hamzahu idza kana waston aw tatarrafa manzila. Ini keterangannya. Imam Hamzah ketika waqaf dan ada kata hamzahnya, contohnya b, dan hamzahnya ini di akhir bada'a atau yu'minun. Yu'minun bada'a. Imam Hamzah ketika ada lafadz, ketika ada kata yang kata tersebut ada hamzahnya di tengah atau di akhir. Di tengah kan yu'minun kan ada hamzahnya di tengah, atau di akhir bada'a kan niki kan ada hamzahnya di akhir. Niku Imam Hamzah sahala hamzahu. Imam Hamzah membaca tashil hamzahu ing hamzahe lafadz. Jadi ada kata yang hamzahnya di tengah atau di akhir. Ketika waqaf Imam Hamzah ini membaca sahala hamzahu. Makna dari sahala hamzahu, sahala niki mboten kok tasil ya. Ini tuh mencakup 4, yaitu naql, terus hadf, ibdal, dan tasil. Maksudnya sahala itu Imam Hamzah membaca mencakup ini 4 nanti. Kita akan bahas di bait berikutnya ya. Ini keterangannya yang sangat ringkas adalah ketika ada kata ya dalam Al-Quran, terus kata tersebut itu ada hamzah yang di tengah atau di akhir, nanti Imam Hamzah ada bacaan tersendiri sahala hamzahu, yaitu membaca naql atau hadif atau ibdal atau tasil hamzahnya ini ada bacaannya. Oke, kita bahas ke bait yang kedua. Oke, kita bahas bait yang kedua. Bab waqaf Hamzah. Fa'abdilhu anhu harfa matin musakinan wa min qablihi tahrikuhu qad tanazzana. Imam Hamzah waqaf dengan ibdal. Ibdal adalah mengganti hamzah dengan huruf yang sesuai sebelumnya. Imam Hamzah waqaf dengan ibdal ketika hamzahnya adalah musakinan. Musakinan hamzahnya sukun. Wa min qablihi tahrikuhu qad tanazzala. Dan sebelum hamzah sukun adalah huruf yang berharokat, maka
hamzahnya niku dipun gantos huruf ngoten mawon. Jadi Imam Hamzah niku wakaf dengan ibdal ketika hamzahnya sukun dan sebelumnya adalah huruf yang berharokat. Contoh yuk minuna, ini kan ada hamzah sukun, hamzahnya sukun, musakinan. Wa min qablihi tahrikuhu, sebelum hamzah adalah huruf yang berharokat, maka Imam Hamzah ini wakaf dengan ibdal, ibdal mawon. Dados yu'minun dibaca yu'minun, yu'minun. Ketika hamzahnya sukun sadurunge dhammah maka dia diganti wawu. Ketika hamzahnya sukun sebelumnya kasroh ya ini, maka dia diganti ya. Itu ya, itu namanya ibdal. Terus yun syi'u, syi'u ini kan ada hamzah. Kok ini harokat kok bisa ini kan, kalau wakaf niki kan nanti di yun syi'u ketika wakaf dibaca yun syi, dia kan di sukun, ada hamzah sukun sebelumnya berharokat maka harus dibaca ibdal. Yunsi'u, yunsi hamzahnya diibdal, jadi wakaf hamzah adalah yunsi, yunsi. Takuluna sama dengan yu'minuna, ada hamzah sukun sebelumnya hamzah adalah huruf berharokat, maka wakafnya diibdal. Biasa saya ibdal aja ya, takuluna menjadi takulun, takulun. Nah, sukun. Qolal mala'u ini nak terus biasa, qolal mala'u biasa. Tapi nak wakaf dia kan hamzahnya disukun menjadi qolal mala, qolal mala. Ini kan hamzah sukun, hamzah disukun, qolal mala. Karena ini hamzahnya sukun, huruf sebelumnya berharokat, maka ini diibdal menjadi qolal mala. Bacaan ibdal. Qolal mala itu yang dimaksud fa'abdilhu anhu harfa maddin musakinan wa min qablihi tahrikuhu qad tanazzala. Kalau dimaknani secara Jawa, fa'abdilhu mongko maca ibdal sirahu ing hamzah anhu saking qiraah Imam Hamzah harfa maddin, dados harfa mad kan hamzah langsung jadi huruf mad. Yu'minuna jadi yu, ini kan harfa maddin. Musakinan hale hamzah disukun, hamzah disukun. Wa min qabli lan ing dalem lan iku sange sadurunge hamzah tahrikuhu utawi huruf sing diharokati qad tanazzala, yaitu bait yang kedua. Yang selanjutnya ya, wa harrik bihi ma qablahu mutasakkina wa askiduhu hatta yarji al-lafdu asala. Yang sebelumnya adalah Imam Hamzah wakaf dengan ibdal. Sekarang Imam Hamzah wakaf dengan nakal ketika ada hamzah yang berharokat, hamzahnya di tengah atau di akhir yang berharokat, dan sebelum hamzah adalah huruf sukun, sebelum hamzah adalah huruf sukun, maka Imam Hamzah wakafnya dengan membaca nakal. Nakalnya seperti nakalnya Imam Waras. Ya, tak contohkan. Yaj'aruna. Karena nakal adalah mindah harokate hamzah ke huruf sebelumnya. Jadi ini kan yaj'aruna,
hamzahnya di fathah, jimnya di sukun. Saiki iki hamzah bakal nyumbang harokat fathah ke jim. Jadi Imam Hamzah wakofnya menjadi ya jaruna, karena setelah si hamzah ini menyumbang harokat, dia itu kan sudah jatuh miskin mungkin ya, terus menghilang tiba-tiba. Aruna menjadi yajaruna. Terus lagi madzuman itu wakofnya hamzahnya domah, sebelumnya sukun. Ini domahnya disumbangkan ke yang sukun. Duma bacaannya. Jadi ketika Imam Hamzah wakaf pada maz'uma, itu bacaannya menjadi mazuma. Al-Quran, contoh ya, contoh lain. Al-Quran. Ini kan ada hamzah berharokat, sebelumnya sukun. Imam Hamzah wakafnya Al-Quran, karena si hamzah ini menyumbangkan harokat ke huruf sebelumnya sukun. Itu kalau hamzahnya di tengah. Oke, sekarang yang di akhir. Dif'on. Itu harokat hamzah disumbangkan ke fa yang sukun menjadi difon. Nah, terus diwakafkan menjadi dif. Jadi Imam Hamzah mau wakaf pada dif'on, wakafnya langsung dif. Nak kula nerangke langsung matenge dif. Tapi asal usulnya dif'on, difon, dif. Kados al-khob'a. Al-khob'a kan khob. Niki kan harokat hamzah dipindah ke ba, al-khob langsung diwakafkan al-khob. Jadi Imam Hamzah ketika wakaf pada al-khob'a niku al-khob. Paham ya? Itu namanya al-khob. Kados sau'ata. Sau'ata. Sau'ata niku menjadi iki dipindah ke wawu. Jadi terus hamzah karena dia sudah miskin jadi menghilang. Sawata terus menjadi diwakafkan menjadi sawah. Jadi Imam Hamzah sau'ata wakafnya adalah sawah. Itu ya, itu yang dimaksud bed oleh Imam Syatibiyah ya, menerangkan waharik bihi ma qablahu mutasakina wa askidhu, setelah dia menyumbangkan hurufnya wa askidhu maka dia itu pergi atau menghilang. Wa askidhu hatta yarji al-laf ashala. Bait yang berikutnya masih di bab waqaf hamzah. Siwa annahu mim ba'di ma alifin, ya alifin ya. Alifin jaro yusahiluhu mahma tawassato madkhola. Ketika ada lafat ya, ada lafat terus ada hamzah. Hamzah jatuh setelah alif mad, setelah alif. Ada hamzah di tengah ya. Ini kan mahma tawassato, artinya
hamzahnya jatuh di tengah. Sebelum hamzah adalah alif. Siwa annahu mim ba'di ma'alifin jaro yusahiluhu mahma tawasato. Ada hamzah di tengah, sebelum hamzah adalah alif. Maka ketika waqaf Imam Hamzah membaca tashil yusahiluhu. Maca tashil sapa Imam Hamzah ing hamzah. Hamzahnya dibaca tashil. Ringkasnya bait seperti itu. Jadi nisa hukum. Nisa ini dibaca tashil ya. Nisa hukum. Kalau waqaf Imam Hamzah membacanya nisa hukum. Nidaan, Pak, ini nidaan kan hamzahnya di akhir. Nidaan itu asline dia kan ngeten an. Ini kan ada nunnya. Jadi beberapa alasan Imam Qurra niku nidaan niku hamzahnya tidak berada di akhir tapi di tengah. Karena apa? Tanwin ini kan seharusnya kan non. Jadi dia di tengah. Nidaan. Maka dari itu waqafnya dibaca tashil. Kenapa kok tashil? Karena sebelum hamzah jatuh di tengah kata, dan sebelum hamzah adalah alif. Imam Hamzah mausnya membaca yusahilu mahma tawasato madukhola. Ringkasnya adalah ketika ada kata dan kata tersebut ada hamzahnya di tengah, sebelum hamzah adalah alif, maka Imam Hamzah membaca tashil. Nisaukum. Waqaf dibaca nisaukum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yubdilhu mahma tatarrafa mislahu wa yansuru aw yamdi alal mati adwana. Ketika ada hamzah di akhir kalimat, di akhir kata ada hamzah di akhir. Bait sebelumnya kan menerangkan hamzah di tengah dan sebelumnya adalah alif. Sekarang maka dibaca tashil. Sekarang ada hamzah di akhir dan sebelumnya adalah alif. Nah, Imam Hamzah membaca wayubdiluhu, membaca waqaf ibdal ya, waqaf ibdal pada hamzah yang terletak di akhir kata dan sebelumnya adalah alif. Minas samai niku dipun ibdal. Ibdal itu mengganti hu gitu berarti. Minas samai ini sama di ibdal jadi alif. Ibdal adalah mengganti huruf hamzah, menyesuaikan kepada huruf harokat sebelumnya. Ini ada hamzah jadi alif 2 ya. Makanya dalam bait niki wayak suru au yamdi alal mati atwala. Minas samai, minas sama, minas sama. Ini panjangnya kalau diwakafkan boleh 2, boleh juga 4, boleh 6. Kok akeh, Pak? Iya. Keterangannya ngeten. Minas samai, hamzahnya diibdal, diganti alif. Alif jejer niki dalam kesepakatan qiraah niku mboten angsal. Jadi harus ada yang dibuang salah satu. Nek sing dibuang adalah alif pertama, iki kan alif dari hamzah ini. Nek sing dibuang adalah alif yang pertama, maka panjangnya 2 harokat. Minas sama, karena menjadi mat top. Nak sing dibuang minas sama ya, karena kena pelaturan ya. Setelah ini diganti alif,
maka kan ada jejer. Nak sing dibuang alif pertama menjadi 2 harokat. Nak sing dibuang adalah alif sing asale hamzah yang menjelma. Nah niku mangke kena bet. Niku lho. Teng bet 208. Wa in harfu matin qabla hamzin mughayyarin yajuz kasruhu wal maddu mazala a'dala. Niki malah oleh dawa. Minas samai oleh diwaca cekak 2 harakat minas sama, oleh dibaca dawa minas sama. Terus ada yang membaca 6, ini saya baca ya, ada yang membaca panjangnya sampai 6. Karena apa? Kita tahu bahwa hamzah di akhir, ketika Imam Hamzah wakofnya itu diibdal, maka ini hamzah berubah menjadi alif. Ngeten niki ana sing ulama ngarani nek ana alif jejer niku ya kudune dipisah dengan alif. Jadi ana alif telu. Padahal alif niku 2 harokat. Mulane ada yang membolehkan sampai 6. Minas sama boleh 2 karena sing mau alasannya karena yang dihapus adalah alif yang pertama. Yang keempat nih dawa ceritane. Wah, iki laren ruwet urusane. Tapi nang mriki niku setelah hamzahnya diibdal menjadi alif niku wayak suru au yamdi alal mat. Boleh dibaca pendek, boleh dibaca panjang. Ketika adalah kata dan kata tersebut ada hamzah di akhir, sebelum hamzah adalah alif, maka Imam Hamzah membaca ibdal dan panjangnya wayak suru au yamdi alal mati at-tu'wala. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita ke bait selanjutnya ya, setelah membahas ini bab waqaf Imam Hamzah. Waisam. Oke. Bahas bait selanjutnya. Wa yudghimu fihil wawa wal ya mubdilan idza zidata min qablu hatta yufassala. Ini keterangannya saja. Ketika ada lafaz ya, ada kata dalam Al-Quran, terus ada hamzahnya, sebelum hamzah adalah wawu atau ya sukun, wawunya sukun atau yaknya sukun. Oke. Yang wawu dan ya tersebut adalah zidata, merupakan tambahan. Tambahan dalam hal ini adalah bukan fa fi'il, bukan ain fi'il maupun bukan lam fi'il ya. Maka Imam Syatibi memerintahkan kita wa yudghimu fihil wawa wal ya'a mubtila idza zidata. Maka hamzah tersebut kita ibdalkan, setelah diibdal kemudian kita idghamkan. Bingung? Kita contoh ya. Ke contoh. Lafadz hani'an. Hani'an ini kan ada kata, di dalamnya ada hamzah. Sebelum hamzah adalah wawu atau ya, sukun. Wawu, ya, ini ketepaan. Saatnya jam ke-6 dimulai. Hani'an niki ada hamzah, sebelum hamzah adalah wawu atau ya sukun. Niki ketepaan hani'an adalah ya sukun.
Yang ya sukunnya adalah zidata, termasuk tambahan. Kok bisa ngerti tambahan, Pak? Niki lho. Haknya niki adalah fa fiil. Wah, iki bes sorof iki. Nonnya ini ain fiil. Niki sing dadi lam fiil adalah hamzah. Maka kita disuruh ibdal. Jadi hanian berubah menjadi haniya. Haniya. Karena diibdal ya, hamzahnya berubah menjadi ya. Haniya. Terus kita idghamkan karena ada ya jejer. Ya yang pertama sukun dan yang kedua ya juga menjadi hani. Ngeten. Haniya. Jadi Imam Hamzah ketika waqaf pada lafadz hanian maka bacanya adalah haniya. Contoh lagi. Khotiatikum. Ini ya ada hamzah, sebelum hamzah adalah ya sukun dan ya-nya adalah tambahan. Karena kho-nya adalah fa fi'il, to-nya ain fi'il. Sing dadi lam fi'il niku hamzahnya bukan ya, hamzahnya ya. Rada sithik-sithik paham sorof juga gitu nih. Maka kita ibdalkan dulu lalu diidghamkan. Tikum. Hamzah diganti khoti, diganti ya tikum. Terus diidghamkan khoti ya tikum. Khoti ya tikum. Imam Hamzah ketika waqaf pada lafadz khoti atikum maka waqafnya adalah ibdal lalu idgham. Khoti ya. Kados contoh yang sebelumnya wawu niku lafadz kuru. Kuru'in niku lho. Kuru'in. Nah, niki kan ada hamzah sebelumnya wawu sukun dan wawunya adalah ziyadah. Maka hamzahnya diibdal dulu menjadi kuru. Kuruwin. Lalu diidghamkan kuruwin. Ya. Wa yudghimu fihil wawa wal ya'a mubtila idza zidata min qablu hatta yufassila. Kat. Oke. Yang lain suaranya masuk rekaman ya. Kita lanjut ke bait berikutnya. Wa yusmi'u ba'dal kasri wad dhammi hamzahu la tafathihi ya'an wawawan muhawwina. Oke. Ketika ada kata ya, kata dan kata tersebut ada hamzahnya. Ini khusus hamzahnya berharokat fathah karena lada fathihi. Khusus hamzahnya berharokat fathah. Sebelum hamzah yang berharokat fathah adalah harokatnya kasroh atau dhammah. Kasroh atau dhammah. Jadi sebelum hamzah ada kasroh atau ada dhammah. Maka Imam Syatibi ya dalam baitnya itu memerintahkan kita untuk mengganti hamzah. Mengganti hamzah kalau sebelumnya kasroh, hamzah diganti ya. Kalau sebelumnya dhammah, hamzah diganti wawu. Itu wakafnya Imam Hamzah. Kita contohkan ya. Li Allah, ini ada hamzah. Dah, kata ada hamzah. Li Allah, hamzahnya fathah, lada fathihi. Li Allah hamzahnya
Sebelum hamzah ada harokat kasroh, maka wakofnya Imam Hamzah adalah liyala. Liyala. Hamzahnya diganti ya. Karena apa? Karena sadurunge kasroh. Sadurunge hamzah berharokat fathah adalah kasroh, hamzah diganti ya. Kalau dhammah diganti waw. Fi'atun, ada hamzah berharokat fathah sebelumnya kasroh, maka hamzahnya fiyah. Fiyatun ya, fiyah. Fu ini yang didahului kasroh, sekarang didahului dhammah. Fu'ad. Kita kalau wakaf pakai fu'ad. Imam Hamzah fuad, karena hamzahnya diganti waw. Kenapa diganti waw? Karena sebelumnya ada harokat dhammah. Maka itulah yang dimaksud oleh Imam Syatibi ya. Wa yusmi'u ba'dal kasri wad dhammi hamzahu lada fathi, khusus terhadap hamzah yang berharokat fathah diganti. Ini khusus hamzahnya berharokat fathah dan sebelumnya adalah kasrah dhammah. Maka hamzahnya diganti ya'an wa wawan muhawwilah. Oke.